Terdapat pasar setan hingga kabut setan yang menurut ceritanya telah memakan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel Mr. Beam, channel yang membahas fakta, misteri, serta sejarah yang ada di berbagai belahan dunia. Gunung Lawu adalah stratovolcano yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur di Indonesia. Dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut, merupakan puncak tertinggi di Pegunungan Serayu dan gunung api tertinggi kelima di Pulau Jawa. Sejarah Gunung Lawu berawal dari zaman prasejarah, ketika kawasan tersebut dihuni oleh masyarakat dataran Kedu. Mereka menganggap gunung itu sebagai tempat suci dan mempercayainya sebagai tempat tinggal para dewa. Pada abad ke-8, Kerajaan Mataram di Jawa Tengah membangun sebuah candi di lereng selatan gunung untuk menghormati Dewi Padi dan Kesuburan, Dewi Sri. Pada abad ke-16, gunung tersebut menjadi tempat peristirahatan keluarga kerajaan Jawa. Beberapa makam kerajaan dibangun di atas gunung tersebut, antara lain makam pendiri dinasti Mataram, Panembahan Senopati, dan keturunannya. Daerah sekitar gunung juga digunakan untuk perkebunan teh dan kopi pada masa kolonial. Gunung Lawu telah beberapa kali mengalami letusan sepanjang sejarah. Meskipun letusan terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 1885. Letusan yang paling signifikan terjadi pada tahun 1752 ketika terjadi letusan besar yang menghancurkan makam kerajaan di gunung tersebut. Letusannya begitu dahsyat sehingga dilaporkan terdengar hingga Yogyakarta, lebih dari 100 km jauhnya. Hingga kini, Gunung Lawu adalah tujuan populer bagi pejalan kaki dan peziarah. Ada beberapa jalur menuju puncak, antara lain jalur Cemoro Sewu dan Ceto. Gunung ini juga menjadi rumah bagi beberapa situs religi, antara lain Candi Puncak Songgolangit yang terletak di puncak, serta Candi Sukuh dan Ceto yang terletak di lereng selatan gunung. Kali ini kita akan membahas beberapa fakta dan misteri tentang Gunung Lawu yang mungkin belum kita ketahui. Silahkan like, share, dan subscribe jika kalian menyukai videonya. Dan bagi kalian yang ingin kasih saran kita bahas apa di video selanjutnya, langsung saja DM ke IG @bimolaksono atau cantumkan langsung di kolom komentar. Yaudah, langsung saja kita bahas di segmen Kamu Simak Misteri. Pertama, lokasinya berada di perbatasan dua provinsi. Gunung Lawu adalah salah satu gunung di Indonesia yang lokasinya berada di antara dua provinsi, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di lereng Gunung Lawu terdapat jalan raya yang menghubungkan kedua provinsi tersebut. Di wilayah Jawa Timur, gunung ini berada di Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah, gunung ini berada di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Dua jalur pendakian resmi yang terdapat pada gunung ini berada pada kedua kabupaten tersebut. Keduanya hanya berjarak beberapa puluh atau ratus meter saja. Di sepanjang jalan yang menghubungkan Kecamatan Pelawasan dan Kecamatan Tawangmangu, terdapat banyak spot menarik untuk menikmati suasana serta pemandangan alam yang indah di sekitar Gunung Lawu. Kedua, memiliki dua jalur pendakian resmi. Gunung Lawu ternyata memiliki dua jalur pendakian resmi, yakni Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu. Kedua jalur pendakian tersebut hanya berjarak beberapa puluh atau ratus meter saja dan tidak terlalu jauh. Tetapi keduanya berada di provinsi yang berbeda.
Cemoro Kandang berada di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Cemoro Sewu berada di Provinsi Jawa Timur. Kedua tempat tersebut juga menjadi kawasan wisata, serta banyak warung-warung yang berjejer di sepanjang jalan dari Cemoro Kandang hingga Cemoro Sewu. Selain dua jalur tersebut, sebenarnya masih ada beberapa jalur lain, termasuk Ceto, tetapi belum tercatat sebagai jalur resmi. Artinya, belum ada otoritas terkait yang bertanggung jawab jika ada sesuatu yang mungkin terjadi ketika melewati jalur pendakian yang tidak resmi. Ketiga, kurang cocok untuk pendaki pemula. Dengan tinggi yang mencapai angka 3.265 meter di atas permukaan laut, Gunung Lawu tentunya cenderung kurang cocok untuk para pendaki pemula. Dan terlebih lagi, trek pendakian gunung ini memang tidak ramah di kaki. Di jalur Cemoro Sewu, trek pendakian didominasi oleh bebatuan yang membuat langkah para pendaki terasa kurang nyaman. Pemandangan di sepanjang jalur pendakian mungkin biasa-biasa saja, kecuali setelah kita sampai di pos 4. Pemandangannya baru terlihat indah. Keempat, terdapat bunga Edelweiss. Kalau kamu termasuk orang yang ingin mendaki dan menikmati keindahan alam, Gunung Lawu merupakan tempat yang tepat. Pemandangan di sekitar puncak terlihat begitu indah, yaitu berupa padang rumput serta bunga Edelweiss. Jika ingin menikmati pemandangan bunga Edelweiss, mendakilah pada bulan Juli hingga Agustus, yang biasanya merupakan musim Edelweiss. Jika kamu mendaki pada bulan-bulan tersebut, besar kemungkinan untuk bisa menikmati keindahan bunga Edelweiss dengan maksimal. Kelima, ada warung tertinggi di Pulau Jawa. Warung Mbok Yem sudah sangat legendaris dan begitu terkenal di kalangan pendaki. Warung ini berada di sekitar pos 5 jalur Cemoro Sewu. Jika dilihat dari lokasinya yang berada di atas ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut, bisa dipastikan bahwa warung ini merupakan warung tertinggi yang ada di Pulau Jawa, mungkin juga di Indonesia. Mbok Yem sendiri merupakan orang asli Magetan. Mbok Yem sudah tinggal dan berjualan di Gunung Lawu selama lebih dari 35 tahun. Warung Mbok Yem sendiri bukan hanya menyediakan berbagai jenis menu makanan dan minuman. Di sana juga tersedia semacam pondok sederhana yang bisa digunakan para pendaki untuk bermalam tanpa membayar ongkos sewa. Ongkosnya adalah dengan membeli makanan di warung Mbok Yem. Keenam, keberadaan Pasar Setan. Kisah mistis yang paling terkenal di Gunung Lawu adalah tentang keberadaan Pasar Setan yang berada di lereng gunung, tepatnya di jalur Candi Ceto. Di area yang banyak ditumbuhi ilalang ini, seringkali ditemukan suara bising, seperti suasana di pasar pada umumnya. Dan anehnya, tidak terlihat apapun di atas padang ilalang, hanya suara bising yang tidak bersumber. Tetapi, beberapa pendaki ada yang mengaku pernah mendengar suara orang menawarkan dagangan, seperti suara, "Mau beli apa?" Menurut kepercayaan masyarakat, apabila mendengar suara bising tersebut, pendaki bisa menjatuhkan salah satu barang berharganya, yaitu sebagai cara untuk membeli barang atau barter di pasar ini. Ketujuh, kabut setan. Kabut setan seringkali muncul di pos 2 pendakian, di mana kabut ini juga mengandung belerang yang sangat berbahaya untuk pernafasan. Beredar cerita bahwa pernah seorang perempuan tewas karena tidak dapat bernafas akibat kabut setan, sehingga di pos 2 tidak dianjurkan untuk beristirahat terlalu lama atau bahkan mendirikan tenda untuk bermalam di sana. Kedelapan, mitos Jalak Lawu. Jalak Lawu dikenal sebagai burung yang memiliki pertanda baik bagi para pendaki. Si burung ini bukan tidak mungkin merupakan perwujudan abdi dalam Prabu Majapahit yang dalam legendanya moksa di gunung tersebut. Menurut cerita, pernah ada seorang pendaki yang tersesat di tengah jalur pendakian. Namun, seekor burung jalak berwarna hitam tiba-tiba muncul pada ranting-ranting pohon di tepi rute pendakian. Burung itu pun seolah menuntun untuk terus mendaki hingga mencapai puncak. Kesembilan,
harimau gaib penunggu Gunung Lawu. Biasanya, kehadiran harimau Lawu ini merupakan sebuah pertanda buruk, tapi terkadang dianggap juga sebagai pertanda baik bagi orang-orang yang mencari dalam tanda kutip ilmu di gunung ini. Kehadiran harimau Lawu biasanya diiringi dengan peristiwa yang menggegerkan, seperti penemuan mayat yang mungkin sudah hilang beberapa waktu di Gunung Lawu. Setiap malam 1 Suro, banyak orang berbondong-bondong menuju Gunung Lawu untuk melakukan ritual. Hal yang diminta pun bermacam-macam, mulai dari minta kesaktian, kekayaan, sampai dengan jodoh. Pertanda apabila permintaan tersebut dikabulkan ditandai dengan munculnya sosok manusia berbulu loreng yang mirip dengan harimau. 10. Mistisnya jalur Candi Ceto. Jalur pendakian ini menawarkan pemandangan sangat indah dan relatif masih asri dibandingkan dengan jalur Cemoro Kandang dan Cemoro Sewu. Tetapi kontur jalur dan medan yang curam serta suasana yang terkesan angker membuat banyak pendaki yang memilih jalur yang lebih favorit seperti Cemoro Kandang atau Cemoro Sewu. Saat berada di jalur ini, sebelum sampai ke puncak, pendaki harus melewati padang savana Bulak Peperangan yang konon sering terdengar suara peperangan saat berkemah di tempat ini pada malam hari. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Ada hal positif yang dapat kita ambil dari pembahasan tersebut. Oh iya, kalau ada yang salah, tolong dikoreksi ya teman-teman. Sekali lagi, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian pembahasan dari saya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.